Allah sedang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu cuma menegur kita supaya kita tambah baik. Yang melahirkan terang itu adalah kegelapan. Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi adalah keburukan. Bagaimana jika masalah yang sedang kita hadapi bukan tanda Allah meninggalkan kita, tetapi itu cara Allah untuk membentuk kita? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Hampir setiap orang berdoa agar hidupnya menjadi lebih mudah. Namun jarang yang berdoa agar Allah menjadikannya pribadi yang lebih baik. Padahal bisa jadi tujuan terbesar dari setiap peristiwa bukanlah mengubah keadaan di sekitar kita, melainkan mengubah siapa diri kita ketika melewati keadaan itu. Hanya karena proses kita lebih lama dari orang lain bukan berarti kita gagal. Nah, kita sering membandingkan. Kok orang lain kayaknya cepet ya, kok saya kayaknya lama. Padahal jalan Anda dengan jalan orang lain memang berbeda. Jangan dibandingkan. Anda sudah punya jalan sendiri. Akibatnya jalan di sini pindah deui, jalan di dieu pindah deui. Akibatnya pindah-pindah jalan. Orang tekun di jalannya, Anda pindah-pindah jalan. Akibatnya apa? Ya Anda nggak jalan-jalan. Di situ-situ saja, tidak mengalami kemajuan. Saya dulu waktu kecil saya ngitung, kalau Quran itu 6.236 ayat, saya ngitung itu, kalau sehari satu ayat, ya sudah, saya nanti usia sekian, saya sudah hafal semuanya. Dan saya tekun saja di jalan itu, dan betul, di usia yang saya hitung, saya hafal semuanya. Baru hafal di tingkatan itu, tapi saya tidak puas dengan hafal. Karena hafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu di atas hafal. Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa pengetahuan sehingga menjadi produk yang siap pakai untuk diterapkan. Itu baru yang namanya keterampilan hidup. Maaf ya, banyak yang hidup tetapi tidak terampil hidup. Itu yang menyebabkan kita hidupnya begitu-begitu saja. Maaf ya. Paham sampai sini? Jangan membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Perbandingan sering membuat kita lupa bahwa Allah memberi setiap manusia waktu, kemampuan, dan jalan yang berbeda. Ketika kita terus menoleh ke kiri dan ke kanan, langkah kita sendiri menjadi terhenti. Mungkin keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap setia berjalan pada jalan yang telah Allah amanahkan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Makanya selesai kajian ini langsung hilangkan kebiasaan protes. Apapun yang terjadi nikmati, itu adalah proses. Allah sedang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah bedanya pikiran Allah dengan pikiran kita. Hidup adalah proses terus menerus untuk memperbaiki diri. Jadi sebetulnya hidup ini adalah proses yang terus menerus. Ujungnya adalah memperbaiki diri. Nih saya kasih tahu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menghukum kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengazab kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengutuk kita, salah. Memangnya Allah punya sifat begitu? Kan yang punya sifat begitu kalian. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu cuma menegur kita supaya kita tambah baik. Jadi sebetulnya itu proses belajar. Saya heran banyak sekali ya. Orang yang mengatakan kalau begini kamu akan dikutuk oleh Allah, diazab oleh. Lah katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Saya nggak mau punya Allah yang tersinggung kayak gitu. Sekarang perhalus bahasanya, hormati Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Dia tidak pernah menghukum kita, dia tidak pernah mengancam-ngancam kita, dia tidak pernah mengazab kita, dia tidak pernah mengutuk kita. Ketika kita mengambil sebuah pilihan,
kita akan menerima konsekuensi dari pilihan itu. Dan itu hanya sekedar Allah mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Setiap perbuatan baik ataupun buruk ada konsekuensinya. Ketika kita melakukan kesalahan, konsekuensi seringkali terasa menyakitkan. Namun, dari sanalah kita belajar membedakan mana jalan yang menyadarkan kedekatan kepada Allah dan mana yang tidak menyadarkan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap pengalaman dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri jika kita bersedia mengambil pelajaran darinya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Silahkan Anda coba apapun pilihan. Anda mencuri, ada akibatnya, masuk penjara. Masuk penjara bukanlah hukuman, bukanlah azab. Allah hanya mengingatkan Anda supaya Anda tambah baik. Oh, ketika saya mengambil haknya orang, ternyata akibatnya begini. Besok-besok tidak. Ternyata kalau kita jujur, yang melahirkan terang itu adalah kegelapan. Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi adalah keburukan. Cuman kita selama ini menolak semuanya yang kita sebut tidak suka. Hanya menerima yang kita sebut suka. Padahal semua adalah proses. Makanya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu kalau sama orang. Orang melakukan itu biarkan saja. Dia juga akan menerima konsekuensi kok dari perbuatannya. Dan semesta punya mekanisme sendiri untuk mengajarkan dia. Itu adalah proses belajar. Ayo, sudah pengalaman kan? Ketika kita membicarakan orang, pasti ada akibat di sini. Gak enak. Betul gak? Kalau gak biasa maksudnya. Kalau biasa sih tambah enak. Kegelapan melahirkan terang. Hampir semua manusia pernah jatuh, gagal, atau melakukan kesalahan. Yang membedakan bukan pernah atau tidaknya terjatuh, melainkan apakah kita mau belajar darinya. Allah mampu menghadirkan kebaikan, bahkan dari pengalaman yang paling pahit sekalipun. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Sudah dengar kan kajian yang kemarin? Ya, kesadaran tidak bisa dicapai lewat eskalator. Kesadaran hanya bisa dicapai lewat anak tangga. Dan Anda harus melewati anak tangga satu persatu supaya mengalami semuanya. Tuhan membiarkan semua terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Jadi apapun yang terjadi itu realitas. Dan setiap yang terjadi pasti di belakangnya ada kehadiran Dia. Jangan dinilai baik, jangan dinilai buruk. Jangan protes. Itu adalah proses. Terima semuanya apa adanya tanpa syarat. Kalau itu yang terjadi, kita akan cepat keluar dari penderitaan dan kita akan memasuki hari baru dengan penuh sukacita. Semua peristiwa pasti ada kehadiran Allah di baliknya. Menerima kenyataan bukan berarti berhenti berusaha. Menerima berarti berhenti memusuhi kenyataan agar kita tetap memiliki tenaga untuk terus melangkah. Ketika hati tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Ia mulai mampu bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan melalui peristiwa ini? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Percaya sama saya. Yang membuat kita selalu terpuruk dan terpuruk. Sebetulnya karena apa? Ketika ada proses, kita bukan menerima dan menikmati proses, malah kita banyak protes. Protes itu ujungannya kan keluhan,
keluhan itu jadi doa. Makanya berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kamu suka. Hukum tarik menarik, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Begitu hukumnya. Itu sudah hukum alam. Ini bahasa fisika sebetulnya. Cuman kalau saya menggunakan bahasa fisika asli nggak akan ngerti. Nah ini pakai bahasa fisika yang sudah disederhanakan. Sangat sederhana. Like attracts like. Hukum tarik menarik. Yang mirip akan menarik yang mirip. Ketika kita sedih akan menarik kesedihan lebih banyak. Dan kalau kita ingin menarik kebahagiaan, bahagiakan dulu di dalam. Tidak usah bahagia menunggu teman datang. Bahagia saja, pasti teman datang. Bahagia saja dulu, jangan fokus kepada kesulitan. Keluhan yang terus-menerus dapat membuat kita hanya melihat sisi gelap dari kehidupan. Sebaliknya, rasa syukur membantu hati tetap terbuka untuk melihat nikmat dan peluang yang masih Allah berikan. Bersyukur tidak menghapus masalah, tetapi seringkali mengubah cara kita menghadapi masalah. Jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta Allah mengubah keadaan. Padahal bisa jadi Allah sedang memakai setiap keadaan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih sadar kedekatan kepadanya. Yakin setiap proses yang kita jalani tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi jalan yang membawa kita pulang kepada Allah dengan hati yang lebih matang. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.